Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, perkenalkan diri saya adalah Dr. Nahrawi SHMH. Saya akan menjelaskan hukum dagang secara berseri. Pada kesempatan seri ketiga ini berbicara mengenai hukum surat-surat berharga. Surat berharga yang saya maksudkan adalah surat berharga yang tidak diperjualbelikan dalam pasar modal. Artinya surat berharga yang saya jelaskan pada sesi kali ini di luar saham, obligasi atau semacamnya yang diperjualkan di pasar modal. Fokus apa yang saya akan jelaskan tentang surat berharga, hukum surat berharga. Ada 5 materi, yaitu pengertian, klausula dalam surat berharga, dasar mengikat, upaya tangkisan, dan bentuk-bentuk surat berharga. Pengertian dari surat berharga. Surat berharga disebut commercial paper, negotiable instrument, Waardepapieren atau sering disebut kertas berharga, dan surat perniagaan. Surat berharga adalah surat tanda bukti pembayaran utang yang dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan selembar surat yang berisi keterangan berupa perintah atau janji si penerbit kepada siapa saja yang berhak terhadap surat tersebut. Dalam surat berharga, paling tidak mungkin boleh jadi ada orang yang menyebut dengan sebutan para pihak ini berbeda, tetapi saya akan menyebutkan 3 pihak, yaitu pertama penerbit, kemudian yang kedua pemegang atau penerima, yang ketiga adalah pihak tersangkut. Boleh jadi ada lebih dari 3 pihak atau ada sebutan lain dari 3 pihak ini, yaitu 3 pihak yang pokok yang terkait dalam pembicaraan seputar surat berharga. Ingat ya, ini adalah surat berharga yang tidak diperjualbelikan di pasar modal. Sedangkan kadangkala ada orang yang menyebut surat yang berharga, kata tambahan yang itu yang dimaksudkan adalah surat sebagai alat bukti diri bagi pemegang atau orang yang menguasainya, yang tertera namanya. Jadi kalau ada kata yang ini, misalkan ijazah, kemudian SIM, kartu tanda penduduk, itu surat yang berharga. Jadi itu bukan menjadi bahasan kita. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang klausula dalam surat berharga. Jadi dalam pembahasan sesi kali ini saya benar-benar fokus
fokus bicara tentang aspek hukum saja ya, aspek hukum dalam surat berharga. Nanti mengenai macam-macam surat berharga yang di akhir sesi ini saya sebutkan, itu mengenai pengertian, kemudian bagaimana pembuatan, dan seterusnya tidak dibahas dalam sesi kali ini. Kembali kepada materi yang kedua, yaitu klausula dalam surat berharga. Pertama ada klausula atas pembawa atau atas tunjuk, antunder. Jadi antunder mudah dipindah tangankan. Jadi kalau saya langsung loncat kepada bentuk surat berharga, misalkan yang paling mudah adalah cek atau giro, biliet giro. Jadi kalau Anda membawa cek, kemudian di bawah cek tersebut tertulis atas pembawa, maka siapapun yang membawa cek tersebut kepada pihak tersangkut, tadi saya sampaikan ada 3 pihak, yaitu penerbit, pemegang atau penerima, dan tersangkut. Nah, pihak tersangkut di sini adalah bank. Maka ketika Anda membawa selembar cek, di bawahnya ada tertulis atas pembawa, maka Anda bawa ke bank. Secara hukum bahwa Anda bisa melakukan penagihan terhadap sejumlah uang yang tertera dalam cek, lembaran cek tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian klausula dalam surat berharga atas pengganti, pemindah tanganan melalui endosemen, atau keterangan pada surat mengenai peralihan kepada pemegang selanjutnya. Jadi bisa jadi ada pemegang pertama atau pemegang kedua, ketiga. Kemudian ada klausula dalam surat berharga yang ketiga, yaitu atas nama atau upnam. Peralihannya dengan cara balik nama dengan membuat akta autentik atau di bawah tangan. Jadi surat berharga yang selanjutnya materi mengenai dasar mengikat. Mengikat antara penerbit dan pemegang. Saya akan sampaikan sedikit, walaupun nanti dalam penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan bahwa siapakah penerbit surat berharga, siapakah pemegang penerima surat berharga. Ini kan diawali adanya surat berharga dengan adanya perikatan dasar. Perikatan dasar yang paling mudah adalah perikatan penjual dan pembeli. Karena penjual dia menjual barangnya, maka dia mempunyai hak untuk menerima pembayaran. Pihak yang selanjutnya adalah pembeli. Karena dia membeli barang, menerima barang, maka kewajiban selanjutnya adalah membayar. Karena membayar ini mengingat faktor keamanan, kemudian juga faktor kemudahan, dan faktor-faktor lainnya, maka tidak mungkin bagi pembeli itu membawa uang dalam jumlah, misalkan membayar halus dalam jumlah jutaan, ratusan juta, membawa dalam satu koper. Maka cukup dengan selembar surat berharga, misalkan cek. Maka pembeli ini disebut sebagai penerbit yang menerbitkan cek, sedangkan penjual disebut sebagai penerima yang menerima surat berharga. Yang saya kasih contoh di sini, contoh termudahnya adalah cek.
Apa dasar mengikat antara penerbit surat berharga dan penerima atau pemegang surat berharga? Paling tidak ada 4 teori yang saya kemukakan. Boleh jadi teori ini adalah teori yang dianggap sudah usang, tetapi ini sebagai pengetahuan dasar bagi Anda. Pertama, teori kreasi atau penciptaan. Tokohnya Ernst dan Kunz. Nanti bisa dilihat tentang ejaannya. Ini sarjana kenamaan dari Jerman. Dasar hukum mengikat surat berharga yang saya kasih contoh adalah cek. Mengikat antara penerbit dan pemegang, antara penerbit cek dan pemegang cek. Ingat ya, di bawahnya ada lagi satu pihak yang disebut pihak tersangkut. Tentu Anda tidak mungkin bisa menerbitkan cek. Ada lembaga yang tersangkut yaitu bank. Tentu bank yang nanti akan menerbitkan surat berharga. Yang saya ambil contoh tadi adalah cek, bukan Anda. Yang mengeluarkan, maksudnya yang mengeluarkan. Teori kreasi atau penciptaan tersebut mengatakan bahwa dasar hukum mengikat adalah perbuatan menandatangani. Jadi pada saat penerbit, kalau perikatan dasarnya jual beli, pada saat pembeli dia ingin menerbitkan alat bayar berupa cek, ini surat berharganya cek, ketika dia menandatangani cek tersebut, perbuatan menandatangani, maka pada saat itu pula dia terikat untuk melaksanakan apa yang ada dalam isi cek tersebut, isi surat berharga tersebut, cek tersebut. Paling tidak isinya adalah dia diperintahkan atau dia berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang dia tentukan sendiri di atas lembaran cek tersebut. Sejumlah uang, misalkan 100 juta. Pada tanggal berapa? Pada tanggal misalkan Anda tentukan pada tanggal 20 April 2020. Misalkan. Maka pada tanggal 20 April 2020 penerima atau pemegang cek itu menunjukkan membawa ke bank, maka dia berhak menagih sejumlah uang. Artinya dia menerima uang. Kita lanjutkan. Kelemahannya adalah dari teori kreasi atau penciptaan ini, bagaimana jika surat tersebut dicuri orang. Nah, ini kalau dicuri orang bagaimana? Jadi Anda selaku penerima pegang cek, taruh di atas meja atau di tas, ternyata dicuri oleh orang lain. Nah, ini bagaimana? Apakah penerbit masih berkewajiban dia melaksanakan perintah atau kewajiban yang tertera dalam lembaran cek tersebut, surat berharga tersebut, yang isinya diperintahkan kepada dia untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang tertera dalam cek tersebut. Tentu ingat ya, proses pembayaran tentu uang ini sudah ada di bank. Artinya Anda selaku penerbit sudah menyiapkan dana yang tersimpan di bank, dana untuk nanti ketika pencairan dana itu memang sudah ada gitu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah teori kepantasan. Dasar hukum mengikat terletak pada pemegang yang pantas lazim diakui masyarakat dan dilindungi hukum memperolehnya.
Nah, ini teori kepantasan bagaimana jika beralih. Beralih itu kan bisa jadi pemegang itu dia bukan menjual, tetapi memang di pasar itu terjadi lazimnya ada pemegang kedua, ada pemegang ketiga. Misalkan Anda adalah sebagai penjual baju, grosir misalkan. Anda pegang cek dari si B. Dia membeli baju di toko Anda. Maka bisa jadi Anda akan melakukan pembayaran kepada, karena Anda pembuat baju tentu Anda membutuhkan bahan, kepada penjual bahan cek yang Anda pegang. Maka cek ini akan beralih kepada pemegang selanjutnya, yaitu penjual bahan tadi. Nah, ini pertanyaan, bagaimana jika beralih? Berdasarkan teori kepantasan. Pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori perjanjian. Ini oleh Toll. Dia mengatakan bahwa dasar hukum mengikat adalah perjanjian. Jadi perjanjian Anda selaku penerbit. Persoalannya atau pertanyaan adalah bagaimana jika terjadi tanda tangan palsu? Apakah perjanjian dalam lembaran cek tersebut yang memerintahkan Anda berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut, Anda masih terikat? Kemudian yang keempat adalah teori penunjukan Land tahun 1881. Dia mengatakan bahwa dasar hukum mengikat adalah perbuatan penunjukan surat itu kepada debitur. Jadi Anda kan kalau misalkan Anda selaku penerima pemegang itu kan kalau mau mencairkan cek Anda ke bank, kemudian Anda tunjukkan kan. Nah, tunjukkan ini itu adalah bahasa hukum bahwa Anda minta pembayaran atau menagih sejumlah pembayaran yang tertera dalam surat berharga tersebut, yang contohnya saya ambil adalah cek. Maka pertanyaannya, bagaimana jika dia mengkuasakan? Menunjukkan ini kan maksudnya pemegang yang memang aslinya itu dia menunjukkan. Kemudian bagaimana kalau dia mengkuasakan kepada orang lain untuk, kalau bahasa pasar itu mencairkan. Bagaimana jika dia mengkuasakan? Itu pertanyaan dari teori penunjukan. Para pemirsa sekalian, surat berharga terjadi karena adanya perikatan dasar atau tindakan lanjutan dari perikatan sebelumnya. Jadi yang namanya surat berharga itu kan surat berharga, ada pihak penerbit, ada pihak penerima, ada pihak tersangkut. Ini kan diawali dengan perikatan dasar. Perikatan dasar tadi saya ambil contoh adalah jual beli ya. Jadi diawali dengan jual beli antara A dengan B, kemudian ternyata B ini selaku pembeli dia ingin membayar, maka dia punya surat berharga yang disebut cek tadi, contohnya salah satu contohnya ya, dia membayar kepada penjual, ini memberikan surat berharga cek, maksudnya cek itu kepada penjual. Nah, ini jadi surat berharga itu perikatan dasarnya adalah adanya perjanjian jual beli. Maka dalam hal ini ada beberapa ajaran tentang hubungan kausalitas antara perikatan dasar dengan adanya surat berharga. Itu kausalitasnya bagaimana gitu. Ini ada empat ajaran. Pertama, mengatakan bahwa ajaran hubungan kausal. Maksudnya bukan kausalitas ya.
Maksudnya eh, surat berharga terjadi karena adanya perikatan dasar atau tindakan lanjutan dari perikatan sebelumnya. Pertama adalah ajaran hubungan kausal, itu maksudnya. Perikatan dasar batal, maka surat berharga batal. Perikatan dasar tadi jual beli. Kalau jual belinya batal, maka surat berharganya juga otomatis batal, begitu. Menurut ajaran hubungan kausal. Jadi kalau perjanjian jual belinya antara penjual dan pembeli ini batal, maka surat berharganya juga batal, ceknya makanya batal gitu. Nah, ini Anda perlu tahu bahwa yang namanya batal itu apa saja, kan pertanyaan begitu. Batalnya itu yang menyebabkan batalnya perikatan dasar, misalkan contoh perjanjian. Nah, ini menjadi tugas Anda untuk selaku pemeriksa untuk mencari tentang batalnya suatu perikatan. Itu kalau Anda buka pasal 1381 misalkan tentang hapusnya perikatan, itu kan ada paling tidak 10 disebutkan. Pasal 1381 KUH Perdata. Pertama, yang namanya perikatan hapus itu karena pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Kemudian pembaharuan hutang atau novasi. Kemudian yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Kemudian pencampuran hutang atau konfisio. Kemudian pembebasan hutang. Kemudian yang ketujuh, musnahnya barang terhutang. Ini hapusnya perikatan. Nah, yang ke-8 dan ke-9 ini, ke-8 dan ke-9 ini Anda harus baca karena dalam kesempatan ini tentu sangat singkat. Yang ke-8 itu pasal 1381 KUH Perdata, kebatalan. Jadi hapusnya perikatan sebab kebatalan dan pembatalan perjanjian. Ini bisa dilihat, Anda harus buka pasal 1446, 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Kemudian di ke-9 berlakunya syarat batal. Pasal 1265 atau 1265 KUH Perdata. Yang ke-10 lewatnya waktu daluarsa. Jadi yang ke-8 dan ke-9 ini Anda harus baca. Kebatalan dan pembatalan perjanjian, berlakunya syarat batal. Yang 9 berlakunya syarat batal. Ini penting Anda lihat terkait dengan ajaran hubungan kausal, perikatan dasar batal, maka surat berharga batal. Maka Anda harus tahu apa saja yang menyebabkan perikatan dasar batal. Ini juga bisa Anda lihat bahwa Anda tahu pernah belajar hukum perdata dalam pasal 1320 ada syarat sahnya perjanjian, itu konsekuensinya dapat dimintakan pembatalan atau batal demi hukum. Nah, ini Anda bisa baca pasal 1320 dan seterusnya. Ini juga untuk memperkaya terkait dengan ajaran hubungan kausal, perikatan dasar batal maka surat berharga batal. Dan juga Anda bisa lihat pasal 1250 dan seterusnya. Misalkan 1254, 1256 itu misalkan 1254 tentang batalnya satu perjanjian karena isinya itu menyangkut hal yang dilarang oleh undang-undang dan seterusnya. Ini Anda wajib baca. Kita lanjutkan kembali tentang surat berharga terjadi karena adanya perikatan dasar atau tindakan lanjutan dari perikatan sebelumnya. Yang kedua adalah ajaran abstraksi material. Hubungan antara perikatan dasar dengan perikatan surat berharga putus jika perikatan dasar batal, kewajiban surat berharga tetap berjalan. Nah, ini jadi sekalipun perikatan dasar batal, tapi kewajiban perikatan surat berharga ini tetap jalan. Ini ajaran abstraksi material. Ini nanti Anda bisa ambil contoh atau Anda cari contohnya ini. Ada dalam praktek, itu ada dalam kenyataan, faktanya ada. Tapi memang pertanyaannya itu dari ajaran abstraksi material, bagaimana jika surat berharga itu tetap berada di tangan penerbit sendiri padahal perikatan dasar telah batal. Ini kasihan juga penerbit nih, perikatan
dasar batal, sedangkan suratnya masih dipegang oleh penerbit. Tapi nggak jadi masalah ya itu ya kalau itu. Yang keempat, yang ketiga, maaf, yang ketiga. Jadi ada yang ketiga, ajaran abstraksi persatuan, hubungan antara penerbit dengan pemegang menggunakan ajaran hubungan kausal, sedangkan terhadap pihak ketiga yang jujur berlaku ajaran abstraksi material. Ini bisa dilihat pasal 116, 511 dan 512 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lihat pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Saya lanjutkan kembali. Yang keempat adalah ajaran abstraksi prosesual. Hubungan hukumnya adalah dengan membuktikan bahwa pemegang dialah yang berhak atas surat berharga. Materi selanjutnya, jadi fokus tentang aspek hukum dalam surat berharga adalah upaya tangkisan. Pertama ada tangkisan absolut, yang kedua ada tangkisan relatif. Ini tangkisan ini yang dilakukan oleh pihak terkait ya, misalkan bank. Absolut itu cacat bentuk surat berharga, daluarsa, kelalaian atau kelainan formalitas dalam hal melakukan regres. Jadi Anda bawa ke bank, pihak tersangkut bawa surat berharga, tadi saya kasih contoh cek ya. Anda bawa, ternyata cacat bentuk surat berharga karena Anda simpan surat berharga itu di dompet atau di kantong, kemudian kehujanan, jadi surat cek Anda itu kemudian lecek-lecek, itu lecek-lecek basah sehingga kabur, maka ini bank bisa menangkis secara absolut. Artinya ketika Anda datang ke bank kemudian menunjukkan cek tersebut, secara absolut bank bisa mengatakan, maaf, saya tidak bisa melakukan pembayaran. Kemudian atau daluarsa nanti ada bentuk-bentuk surat berharga lainnya, yaitu surat wesel, surat sanggup. Itu daluarsa ada di pasal 169 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu 6 bulan sampai 1 tahun, ada yang juga sampai 3 tahun. Kalau cek itu untuk sementara di pasal 229 KUHD 6 bulan. Tapi kalau untuk cek Anda bisa lihat dalam peraturan Bank Indonesia ya, ini daluarsanya berapa, katakanlah misalkan 6 bulan. Berarti kalau tertera di cek tersebut adalah tanggal 20 April 2020, maka 6 bulan kemudian, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober. Maka pada tanggal 21 Oktober 2020 Anda bawa ke bank, atau 22 Oktober atau 23 Oktober atau 24 Oktober 2020 Anda bawa ke bank, kemudian Anda ingin cairkan, maka pihak tersangkut bisa menolak secara absolut. Artinya kalau Anda kemudian marah-marah di situ, atau Anda mengatakan kepada bank, saya akan gugat bank karena saya punya bukti ini, cek ini adalah memang saya yang memegang, menerima secara jujur. Artinya Anda memang selaku penjual barang gitu, kalau dalam perikatan dasarnya jual beli. Kemudian saya akan gugat pengadilan, maka otomatis pasti Anda kalah, karena ini kan upaya tangkisan absolut, bank pasti menang. Yang kedua adalah upaya tangkisan relatif. Nah, yang relatif ini bersumber pada hubungan dasar, bersumber pada sahnya perikatan antara penerbit dengan pemegang. Ini relatif. Jadi relatif artinya bank bisa jadi melakukan cross check, karena
Memang begitu biasanya bank itu melakukan cross check kalau Anda ingin mencairkan cek ke bank. Lagi-lagi saya bilang bahwa contohnya cek ya, untuk mudah supaya ada sinkronisasi konsistensi dari contoh awal sampai akhir. Kemudian Anda ingin mencairkan ke bank, maka bank biasanya cross check. Ini benar nggak bahwa Anda memang pemilik yang pemegang yang sebenarnya. Biasanya bank cross check kepada penerbit katakanlah Herman, maka akan kontak Herman. Apalagi jumlahnya yang nominalnya sangat besar, pasti Anda akan menunggu dulu karena dia cross check dulu. Jadi relatif. Bentuk-bentuk ini saya udah sampaikan bahwa bentuk-bentuknya itu, ingat ya bahwa ini adalah scale tema. Prop scale tema itu membagi surat berharga itu menjadi 3. Ada surat berharga yang sifatnya kebendaan, ada surat berharga sebagai tanda anggota suatu persekutuan. Ini biasanya saham kan, saham itu kan investasi di suatu persekutuan, PT misalkan. Kemudian yang ketiga kata skala tema bahwa yang surat berharga itu surat-surat tagihan hutang. Nah seperti cek ini surat-surat tagihan hutang. Nah ini bentuk-bentuk yang sekarang ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah surat berharga yang tidak diperjualbelikan di pasar modal ya. Ada surat wesel, surat sanggup, cek, charter partai, konsumen, delivery order, promise, seal, giro, deposito dan seterusnya. Nah ini surat yang tidak diperjualbelikan di pasar modal ini, kalau nanti Anda baca literatur, ada yang diatur dalam KUHD, ada juga yang diatur di luar KUHD. Saya kira itu dalam kesempatan ini sesi hukum dagang tentang surat berharga, hukum surat berharga, aspek hukum surat berharga. Jadi fokus kepada aspek hukumnya. Sedangkan pengertiannya, cara pembuatan, prosesnya dan sebagainya nanti Anda baca tersendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.